إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya setiap kita sebagai seorang muslim tentunya ingin seluruh ibadah dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh kita diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baik ganjaran. Amal soleh yang dengannya betul-betul Allah jadikan sebagai bekal terbaik kita dalam menghadapi hidup setelah kematian kita ini. Amal soleh yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari siksa dan api nerakanya. Amal soleh yang dengannya betul-betul Allah mudahkan kita mendapatkan nikmat dan dimasukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya sudah sepatutnya setiap muslim betul-betul memastikan seluruh ibadah dan amal saleh yang telah dilakukannya sampai hari ini. Apakah betul-betul amal saleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah amal saleh yang betul-betul akan menjadi bekal terbaiknya ketika menghadap Allah Azza wa Jalla? Yaitu dengan memastikan apakah seluruh ibadah kita telah memenuhi syarat sehingga ibadah itu pantas diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama banyak menjelaskan. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Syarhul Kitab Tauhid, di mana beliau menyebutkan dua syarat di mana ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ada dua syarat yang apabila dipenuhi oleh orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan ibadahnya betul-betul akan diterima dan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kedua syarat ini yang wajib kita ketahui jamaah? Jangan sampai kita telah banyak beribadah kepada Allah, namun tidak ada satu pun ibadah yang diterima dan akan menjadi bekal terbaik kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama, an takunal ibadah khalisatan lillah Azza wa Jalla. Di mana syarat yang pertama, ibadah akan diterima dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang akan diterima, syaratnya ibadah itu harus dikerjakan semata-mata orang yang mengerjakan ibadah itu dengan ikhlas. Dia kerjakan dengan ikhlas hanya untuk Allah Azza wa Jalla, hanya mengharapkan balasan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, bukan yang lain. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tidak hanya memerintahkan hambanya beribadah kepadanya,
Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar semua hambanya beribadah dengan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata dia beribadah hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul mempersembahkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara surat Al-Bayyinah ayat 5 yang menunjukkan dalil bahwa kita bukan hanya diperintahkan untuk begitu saja beribadah, tapi beribadah yang diinginkan Allah adalah beribadah yang dilakukan dengan ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana jamaah yang diperintahkan Allah? Allah mengatakan mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ibadah tersebut, dengan mengikhlaskan ketaatan dan ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betul-betul ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai betul-betul kita murnikan niat ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita mempersembahkannya hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhu." Rawahu An-Nasa'i wa sahahu Albani. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima suatu amalan kecuali amal yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali amal yang dilakukan dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa butughiya bihi wajhuhu, dan semata-mata hanya mengharapkan wajah dan ridhonya, pahala dan ganjarannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang beribadah sebanyak apapun ibadah yang dilakukan, kalau dia tidak mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak melakukannya dengan ikhlas, mempersembahkannya hanya untuk Allah, maka dipastikan amal itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa syarat diterimanya ibadah dan amal soleh kita, antakuna sawaban ala sunnah. Semata-mata ibadah yang kita kerjakan, betul-betul kita melakukannya sesuai dengan sunnah dan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perintah pada amal yang kita kerjakan yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan ibadah itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang menunjukkan dalil bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan ikhlas dan mengikuti semua yang diajarkan dan ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Maka di antara dalilnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Di mana Allah berfirman yang artinya, yang menunjukkan dalil wajibnya setiap kita beribadah dengan mengikuti petunjuk Nabi, mengikuti dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ataakumur rasul." Dan apapun yang diajarkan, yang diberikan, yang diajarkan Rasul kepada kalian, fakhudhuhu, kata Allah, maka amalkanlah, maka kerjakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang Rasul terhadap kalian, maka tinggalkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Rahul Bukhari wa Muslim. Di mana Nabi bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amalan, yang melakukan suatu ibadah, kata Nabi, yang tidak ada perintah kami pada amalan tersebut, maka bagaimana amal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi pastikan fahuwa raddun, maka amal itu tertolak, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاذرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسlimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dua syarat diterimanya ibadah yang telah kita sebutkan. Maka dua syarat yang para ulama menjelaskan, satu di antara lainnya tidak bisa dipisahkan. Kalau seandainya ada orang yang beribadah betul-betul dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, namun ibadahnya jauh dari sunnah, namun ibadahnya tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan amal itu pun tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kalau ada orang yang betul-betul telah melakukan ibadah, telah melakukan amal saleh yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu sempurnanya dia mengikuti sunnah, namun ibadahnya tidak dikerjakan dengan ikhlas, dia belum mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pun amal itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib orang yang beribadah memenuhi kedua syarat tersebut. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh para ulama dalilnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kedua syarat ini yang tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya wajib dipenuhi ketika orang itu ingin amal salehnya diganjar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal terbaik yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka barang siapa yang mengharapkan balasan, mengharapkan ganjaran dari amal-amal saleh yang dia lakukan di dunia, pada saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pada saat dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan dua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang pertama, "Falyamal 'amalan shalihan." Maka hendaklah dia beramal saleh. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan apa itu amal saleh, yaitu amal yang sesuai dengan syariat, dengan petunjuk dan sunnah yang dibawa dan diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah amal saleh. Berarti kalau ada orang mengerjakan amal saleh yang dianggap amal saleh, namun amalnya tidak sesuai dengan sunnah, maka ketahuilah sesungguhnya itu bukan amal saleh. Karena amal saleh adalah amal yang telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga mensyaratkan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah sekali-kali seorang itu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan orang yang beribadah, yang ingin ibadahnya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, dia wajib mempersembahkan ibadahnya hanya untuk Allah. Dia tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul mengikhlaskan ibadahnya, ketaatannya hanya untuk Allah dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang betul-betul ibadahnya dipastikan akan diterima, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seluruh ibadah kita yang telah kita kumpulkan, yang telah kita kerjakan sampai hari ini, betul-betul ibadah yang makbula, ma'jura, diterima dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul menjadi bekal terbaik kita pada saat kita dijemput ajal kita oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi kehidupan setelah kematian ini. Jemaah hati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.